Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari sesi kita kali ini. Boleh nggak sih kita boleh nggak sih teman-teman sharing gitu ke teman-teman kita di luar sana di media sosial, sebenarnya cara ngajak Gen Z itu untuk mulai investasi itu kayak gimana sih? Tips and trick-nya tuh kayak gimana? Ngenanya itu ketika mereka tadi mungkin karena kena masalah dulu baru mau mulai investasi, atau kayak gimana gitu supaya bisa meyakinkan mereka untuk mulai investasi. Jadi mungkin dari Mas Hoyer dulu. Oke, kalau dari Hoyer sih pertama tuh hal yang Hoyer butuhkan tuh memang kita punya branding sih Mas, punya branding yang baik nih di lingkungan kita. Jadi memang sih banyak anak-anak gini sekarang ini yang memiliki masalah di luar sana, apalagi masalah keuangan. Nah jadi kalau kita punya branding yang baik, kita bisa mengajak nih mereka dalam hal yang baik juga. Kalau Hoyer juga dari contoh yang tadi, nah jadi teman Hoyer ini dia udah masuk masalah. Emang sih banyak teman-teman yang menasihatin beliau. Cuman yang nasihati ini sama aja, dia juga berjudi, pinjam online juga gitu. Jadi sama aja, jadi kan ya nggak bisa keluar dari lingkaran setan itu kan. Nah jadi kalau tip dari Hoyer sih, ya kita kembali lagi sih, kita kembali punya branding yang hal-hal yang positif, kita bagikan ke teman-teman, insya Allah mereka mau juga ke kita, gitu sih Mas. Lagi-lagi balik kitanya harus bagus dulu gitu. Jadi investor syariah yang baik dulu gitu, sebelum ngajak teman sebaya kita atau lingkungan kita untuk mulai investasi syariah. Kalau dari Kak Cila, tipsnya apa? Kurang lebih sama, kita pertama harus punya branding yang kalau kitanya sendiri tuh udah benar gitu. Dan itu sebenarnya cukup terbukti gitu ya, maksudnya seiring berjalannya waktu, pasti ada aja yang kalau bisa aku lagi sharing tentang saham ataupun tentang keuangan, mereka tuh pasti yang kayak, mau dong Cil diajarin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pribadinya udah emang niatnya baik, tujuannya baik, pasti nanti semesta mendukung dan mengikuti sih menurut aku. Oke. Tapi kalau Cila sendiri ada ini nggak, misalnya terutama kan perempuan ya, karena memang dunia keuangan tuh dikuasai laki-laki gitu kan. Benar. Gitu ya. Itu stigma negatif sebenarnya gitu. Kita kan pengennya sebenarnya imbang gitu. Nah Cila sendiri punya motivasi lebih dan punya beberapa sertifikasi juga. Kira-kira ada nggak sih pengen nge-empower teman-teman yang perempuan gitu? Jangan ragu gitu. Kalau Anda perempuan tuh justru harus lebih paham soal keuangan. Oke, jujur ada banget. Karena sebenarnya basic aku, kebetulan aku SMP dan SMA itu 6 tahun di sekolah yang semua perempuan. Jadi dari awal, iya, kalau di Islam pesantren ya seperti ada itu. Juga ya ternyata ada di agama aku Katolik juga ada yang seperti itu, dan jadi memang udah cukup terbiasa gitu untuk sesama perempuan, yuk saling bahu membahu, saling support, saling ngajarin, saling ngasih tahu untuk kayak ada loh investasi yang aman, dan perempuan-perempuan juga bisa kok menyisihkan dari uang skincare daripada beli skincare 100 yang dipakai 5 ya kan. Aku sering banget kayak dapet lah beberapa barang skincare gitu kan di rumah yang sampai kayak mukanya cuma 1, skincare-nya 100, sisanya ya diapain gitu kan. Jadi kayak nanti kalau para perempuan-perempuan, ibu-ibu yang teman-teman yang menonton, ibu-ibu padahal masih muda, ibu-ibu yang menonton ini nanti semoga setelah menonton podcast ini dan episode-episode berikutnya semakin bisa mengontrol keuangannya biar semakin tertarik untuk mencoba berinvestasi gitu. Mungkin kalau tips kecilnya dari aku tahu kalau cewek itu pengennya tuh lebih banyak gitu kan dibanding cowok-cowok, ya nggak sih Kak? Nah, caranya adalah kalian pilih aja satu barang yang harganya cukup mahal gitu. Jadi kayak misalnya nih, mau beli toner gitu kan, skincare. Tonernya tuh pilih yang harga kayak 500 sampai 1 juta. Nah, jadi kalian tuh lebih kayak nggak bisa beli toner, jadi jangan belanja yang lain gitu. Jadi diganti aja biar lebih mahal aja barang skincare ya, biar punya goals gitu. Ini salah satu ngatur spending habits-nya supaya lebih terukur. Karena tadi untuk mencapai standar tinggi tertentu, dia tidak mengorbankan uang kecil-kecil buat beli yang murah-murahan. Yang gitu. Akhirnya malah spendingnya jadi berantakan. Benar. Menarik. Tapi sebenarnya ada banyak banget sih pertanyaan, karena aku jujur sebelum-sebelumnya belum pernah nyusun resolusi keuangan, dan dapat banyak banget insight dari Mas Hoyer dan juga dari Kak Cila gitu tentang resolusi keuangan gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita akan cukupkan untuk sesi kali ini. Tapi intinya adalah buat teman-teman gitu ya, di akhir tahun ini jadi momen bagus gitu ya buat teman-teman untuk
mulai coba gitu ya nyusun resolusi keuangan. Buat yang belum pernah nyusun resolusi keuangan bisa coba dipelajari dulu gitu. Di internet pun banyak gitu ya cara-cara, dan dari podcast ini pun kita dapat banyak sekali insight ya. Kalau nyusun resolusi keuangan tuh jangan cuma sebatas pengen kaya gitu, pengen punya motor, tapi kasih yang spesifik gitu, numbersnya berapa gitu ya. Motornya berapa juta, kemudian HP-nya berapa juta, mau kayanya berapa net worth-nya gitu ya. Jadi harus lebih spesifik, dan adanya resolusi keuangan ini juga jadi semacam benteng ya, self defense kita untuk menghadapi keimpulsifan gitu ya. Karena kalau Gen Z itu kan ada apa lewat dikit beli, ada apa lewat dikit beli gitu ya. Terus juga cara untuk mewujudkan itu ternyata kita punya semacam kendaraan ya, yaitu investasi syariah, dan dengan investasi syariah ini kita bisa mewujudkan resolusi keuangan yang udah kita susun sih. Mungkin itu sih Kang Deddy kalau yang aku dapetin. Betul banget. Jadi teman-teman semua gitu yang nonton podcast ini juga teman-teman pasti udah dapat satu benang merah yang sama di antara dua narasumber ini, yaitu belajar edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Karena khusus kita pun juga pernah punya, dan memang akan selalu kita adakan program khusus juga buat perempuan. Cuman kita loh yang bikin program khusus buat perempuan, yang panitianya banyaknya perempuan, terus narasumbernya perempuan semua, moderatornya juga perempuan. Jadi Cila juga salah satu moderator di acara di program kita juga gitu ya, yang khusus memang didatengin sama direktur kita yang perempuan juga gitu ya. Jadi memang kita sangat serius supaya teman-teman punya tingkat literasi yang bagus. Saya tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, karena semua sama aja gitu ya di mata uang. Dan semoga teman-teman lebih termotivasi lagi setelah mendengar sharing dari teman kita Khoir dan Cila yang sudah jadi investor, bahkan udah jadi investor syariah gitu ya, sehingga teman-teman juga jadi lebih terbuka lagi untuk mengelola keuangannya lebih baik, mencapai tujuan keuangannya, punya goals yang bagus dengan cara punya investasi syariah. Oke guys, sebelum ditutup jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami di Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, dan juga Instagram dengan username IDX Islamic. Dan jangan lupa biar investasi syariahnya makin gampang dan juga mudah dan nyaman, teman-teman bisa download IDX Mobile. Oke, kami dari IDX Islamic mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga semakin cuan dan berkah. Maju terus pasar modal syariah Indonesia.